Hai, saya William. Selamat datang di Soap. Hai semuanya, bagaimana caramu tahu kalau apakah keputusan yang kamu ambil hari ini benar-benar datang dari hikmat Allah atau hanya hasil dari pertimbangan manusia yang logis tapi rapuh? Dan itu pertanyaan yang penting ya, karena di tengah dunia yang penuh dengan opini, penuh dengan strategi dan suara-suara bising, kita butuh arah yang tidak hanya cerdas tapi suara yang kudus. Nah, di dalam Yakobus pasal 3 ayat yang ke-17 memberi kita semacam kompas rohani, sebuah kompas rohani, suatu daftar pengenal yang jelas untuk membedakan mana yang sungguh dari atas dan mana yang hanya hasil kalkulasi bawah. Jadi di sini saya membuat 7 poin. Poin yang pertama adalah hikmat dari atas itu murni, bersih, tidak bercampur dengan ego atau ambisi yang tersembunyi atau kepentingan diri. Nah, kalau langkah kita lebih tentang bagaimana aku untung daripada bagaimana Tuhan dimuliakan, mungkin kita sedang mengikuti hikmat manusia, bukan hikmat Allah. Nah, yang kedua, hikmat itu pendamai. Dia tidak memprovokasi konflik ya. Tidak membakar jembatan, tidak suka mendominasi. Jadi hikmat Tuhan itu membangun sebuah harmoni. Kalau sikap kita justru memperbesar jurang antar relasi, itu saatnya kita untuk bertanya, apakah ini sungguh hikmat dari Tuhan? Lalu yang ketiga adalah hikmat itu lemah lembut. Bukan berarti lemah, tapi bijak dalam memperlakukan orang, penuh dengan pertimbangan, tidak memaksa, tidak menuntut secara keras. Kalau kita mudah memaksa orang lain untuk setuju dengan cara kita, barangkali kita sedang memakai kekuatan, bukan hikmat itu. Dan yang keempat, hikmat itu mudah dibujuk, terbuka, fleksibel. Hikmat itu bersedia mendengar. Hikmat Tuhan itu tidak keras kepala. Dia tidak takut berkata, aku salah, aku perlu belajar. Kalau kita sudah menutup telinga sebelum orang bicara, ya kita menutup pintu bagi hikmat itu sendiri. Dan yang kelima adalah hikmat itu penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik. Dia bukan sekedar ide, tapi dia diwujudkan dalam kasih yang nyata, membantu mereka yang gagal, menyentuh mereka yang hancur. Hikmat Tuhan itu membuat kita lembut terhadap orang-orang yang terluka, bukan menghakimi dari jauh, tidak. Dan yang keenam adalah hikmat itu tidak goyah. Dia punya akar, dia tidak terombang-ambing oleh opini publik atau tren sosial. Dia berdiri teguh di atas kebenaran, bukan berdiri teguh di atas popularitas. Dan yang terakhir, ketujuh, hikmat itu tidak munafik, tidak memakai topeng, tidak bersandiwara. Hikmat dari Tuhan membuat kita utuh di dalam dan di luar. Dia tidak berpura-pura baik hanya demi diterima. Hikmat yang dari Tuhan itu juga tidak manipulatif dalam bersikap. Ya. Dan itulah 7 standar dari Yakobus pasal 3 ayat yang ke-17. Jadi kalau kita lihat ketika hikmat Allah mulai membentuk cara berpikir dan bertindak kita, jadi hidup mulai selaras, keluarga terasa lebih damai, tugas-tugas terasa lebih terarah, dan Tuhan dimuliakan. Nah, kalau kita lihat pemazmur pernah berdoa, dia mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, karena hidup terlalu singkat untuk dijalani dengan hikmat yang dangkal. Jadi, apa yang sedang kamu hadapi hari-hari ini? Keputusan besar, hubungan yang renggang, masa depan yang belum jelas? Coba luangkan waktu, ambil napas panjang, dan mintalah hikmat dari Tuhan. Hikmat yang murni, hikmat pendamai, lembut, terbuka, hikmat yang penuh dengan kasih, teguh, dan hikmat yang tulus. Kalau kamu ragu apakah sebuah tindakan atau sikapmu berasal dari hikmat Allah, mungkin kamu bisa tanyakan kepada orang-orang terdekat, mereka yang mengenalmu dan mencintaimu. Lalu bawa semuanya itu di dalam doa. Karena Tuhan tidak akan membiarkanmu berjalan
sendirian. Dia itu siap membimbingmu dengan hikmat yang dari atas, hikmat yang tidak pernah menyesatkan. Dan di sanalah damai itu tinggal dan kemuliaannya dinyatakan. Start of Afternoon Podcast.